Sobat saudara semua, salam jumpa kembali dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim 19 ayat 16 sampai 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh beri kami kesehatan, sehingga kami boleh bisa membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan, urapi kami supaya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita diambil dari Hakim-Hakim 19 ayat 16 sampai 30. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah, tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya." Ayat 19. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanya dia masuk rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan bermalam-malaman. Itu mereka mempermainkannya. Sampai pagi barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tetapi tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukakannya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Ayat 28, berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulang menjadi 12 potongan.
lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Ayat yang terakhir, dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang sedemikian belum pernah terjadi, belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tinggal diam di dalam hati kami, boleh tinggal di dalam kegiatan kami hari ini sampai dengan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema buat hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.